Muhammad Zulkifli. Di IG-nya namanya Malaikat Israel, sudah serem banget. Yang kedua itu Ahmad Duha. Yang ketiga itu, nah ini yang paling sebenarnya menjadi highlight itu adalah Rusmawan. Gue nggak melihat lu enjoy kayaknya. Mungkin ada tuntutan yang harus dibayar kali ya. Dia ikut main fisik junior, menang. Novice, menang. Open, menang. Lu cuman posing sama tanning, sama smile, ya senyum. Welcome back guys to Aji Strongman YouTube channel. Kita kembali di Strongman News. Dan kali ini gue membahas acara dari semingguan yang lalu. Jadi gue datang ke sebuah acara di Bilangan, Jakarta Selatan. Ini gue datang ke acara Binaraga. Tajuknya IFBB Pro. Kalian pasti udah tahu semua acaranya. Di situ gue datang ke situ karena gue mau melihat Mr. Leo. Dia mau memperebutkan sabuk WWE. sabuk emasnya ya. Tapi ternyata sabuknya nggak dijual. Jadi nggak ada perebutan overallnya, itu hanya regional. Jadi ini pertandingan IFBB Pro yang gue saksikan. Mungkin gue cermatinya, ini pertama kali gue mencermati pertandingan itu. Dulu kayaknya yang pertama gue datang, cuman sebentar sih. Cuman sebentar, nggak lama. Kalau kali ini gue nonton kelas per kelasnya. Karena gue nungguin si Leo tanding kan. Gue nonton kayak dari True Novice, Master. sama Masternya, sama itu Junior. Open yang ini Junior sebelumnya kayaknya. Nah, di sini ada, gue mau ngomong soal 3 orang yang menjadi perhatian gue. Pertama itu ada anak muda namanya Dazul, Muhammad Zulkifli. Di IG-nya namanya Malaikat Israel, sudah serem banget. Yang kedua itu Ahmad Duha. Yang ketiga itu, nah ini yang paling sebenarnya menjadi highlight itu adalah Rusmawan. Kita ngomongin Leo dulu. Kalau ngomongin Mas Leo, dia tanding di kelas novice C. B. Salah gua goblok. B. Awalnya Cobra. Tunggu dulu. Ini yang mau gua sedikit koreksi. Sebenarnya gua nggak bisa ngoreksi lu yo. Karena lu tanding untuk pertama kali, jadi nggak ada yang perlu dikoreksi. Lu tuh tugas lu di pertandingan pertama lu itu sebenarnya lu nggak harus menang dan nggak harus apa-apa. Lu harus enjoy untuk pertandingan pertama lu. Disitulah lu ketemu orang-orang baru di circle baru lu. Mungkin kan dulu di circle fotografi, terus di circle ngebengkel, di circle kantor. Nah akhirnya ini sekarang lu masuk officially, lu tuh masuk ke circle atlet-atlet body contest gitu ya. Jadi lu harusnya enjoy aja. Lu enjoy, lu kasih yang terbaik, udah itu aja sebenarnya tugas lu. Tapi gue kemarin tuh sedikit nggak tahu entah kenapa lu seperti murung pas nama lu dipanggil. Lu nggak seceria di Thailand. Mungkin karena di Thailand banyak bencongnya mungkin ya. Kalau di kemarin enggak. Gue nggak melihat lu enjoy kayaknya. Mungkin ada tuntutan yang harus dibayar kali ya. Nggak bercanda. Jadi katanya lagi sakit guys Leo. Ya itu oke lah, namanya juga faktor X ya, kita nggak tahu. Cuma maksudnya satu yang mau gue sebenarnya bukan koreksi, ini masukan dari gue nih. Ini juga buat para beginner
bukan beginner ya, anak-anak baru yang terjun di main fisik, yang kalian harus sangat perhatikan. Ternyata pas gue liat pertandingan itu sebenarnya soal apa tau gak ya? Soal celana. Gue malah sedikit banyak gue memperhatikan, lu tuh nggak bisa cari motif yang biasa aja yo. Gue hampir nggak tahu celana lu itu kayak celana putih, kagak, coklat, kagak, krem juga kagak. Gue nggak tahu ya. Terus kenapa gue ngomong gitu? Karena yang gue lihat nih, celana-celana yang juara-juaranya itu yo, itu ada apinya, ada entar bintang-bintangnya, entah itu ada bulannya kali, ada mataharinya. Kenapa lu nggak celana lu tuh ada knalpotnya kali? Jadi biar keren nih. Jadi itu emang lu harus ada aura rockstar yo. Jadi itu kan semi entertainment ya. Mungkin salah satunya bisa dia akalin mungkin ya. Gue nggak tahu nih point of view gue, rambut sama celana sih. Kalau rambut oke lah, lu disepuh tuh kayak ayam yang di lu kayak ayam yang di pasar gembrong tuh, ada yang warnanya pink, warna coklat, hijau. Nah itu nggak apa-apa, oke. So, maksudnya, nah celana ini yo, kenapa lu memilih celana yang gambarnya biasa aja? Kenapa lu nggak gambar SpongeBob gitu kan? Itu sebenarnya juri kan sengganya, gila, keren juga nih orang nih gambar SpongeBob. Kalau nggak mungkin ya gambar motor Vario, lu kayak ada banyak Vario gitu lu tempel, itu kan keren gitu ya. Gue nggak tahu, soalnya gue lihat dia yang juara-juara nih, kayak kemarin tuh yang tatonya sebadan aja tuh, yang tahu kelas apa ya, kelas novice apa itu celananya api, cuman motifnya keren tuh, yang samping-sampingnya kayak ada apinya. Dan juga yang api juga itu yang juara overallnya kayaknya, soalnya api deh kalau nggak salah, Ahmad Duha itu. Nah lu lihat deh, dari Ahmad Duha, si Rusmawan, sama si Dazul, celananya tuh keren yo. Nah mungkin lu PR-nya next itu lu harus ganti celana. Mungkin kok nggak celana pendek cuman lepis, kan belum ada tuh kayak celana lepis modelnya board short. Nah gitu, jadi itu sedikit masukan buat Mas Leo. Kalau soal badan mah udah keren. Untuk orang yang pertama kali ikut tanding, terus badan lu bisa begitu sih, keren yo. Karena banyak juga temen gue kan yang tahu gue ngonten kan pasti tahu Leo ya. Oh itu Leo tuh, wah keren gitu. Nggak ada yang bilang jelek, semuanya bilang keren yo. Jadi emang transformasi lu. Iya, jadi orang curiga, wah nih Leo jangan-jangan make ini Reta. Anjir Reta. Padahal dia nggak tahu lu pakai Redmi Note. Oke, kita ngomongin Leo udah kelar. Selanjutnya ngomongin Dazul. Nah, ini pertanyaan gue juga nih sebenarnya. Gue nggak tahu kalau kelas-kelas di AFBB itu dia ada junior, main fisik junior. Ada juga main fisik juniornya sampai 18 ya, yo ya. Terus ada juga true novice, open. Dan lucunya guys, si Dazul ini ya, dia ikut main fisik junior, menang. Novice, menang. Open, menang. Lah, gue jadi bertanya-tanya, jangan-jangan bapaknya Dazul yang punya FBB. Gak bercanda. Maksud gue, kok bisa ya dari junior, true novice, open, dia bisa masuk terus. Dan ini nggak cuma juara satu loh, kadang dia 2, ada 3 ya kalau nggak salah ya. Berarti apakah sebenarnya yang dicari sama juri-juri badannya Dazul? Jadi dia tuh cari seluruh dunia nih, sebenarnya kayak gini nih, yang badan-badan yang udah garansi untuk podium gitu. Kita bahas sedikit Dazul ya. Dazul anak muda, kelihatan mukanya tuh masih muda, sangat percaya diri. Gua nggak tahu si Dazul ini baru ke highlight di gua baru kemarin. Gua nggak pernah memperhatikan sih. Tapi dia punya badan komplit sih untuk ukuran. Berarti kalau kelasnya aslinya dia tuh ada di, omonglah di junior deh.
Berarti di bawah berapa tuh? 24 ya? Di bawah 24, tapi Dazul punya struktur otot yang udah lengkap. Itu gue kasih 2 jempol. Karena kalau 4 jempol jatuh gue. Gak bisa kan di bawah. Itu strukturnya udah bagus. Dia udah punya standar man fisik. Mungkin nggak terlalu tinggi Dazul, tapi simetris. Dan ada 2 poin soal Dazul ini yang gue lihat ya. Mungkin Dazul kupingnya langsung goyang-goyang nih, kita omongin yuk. Pertama, Dazul itu punya back yang gue harus akui, backnya Dazul itu hebat. Kok hebat? Maksudnya keren, keras, simetris. Dan dia ada di, gue lupa waktu posing yang bareng-bareng tuh, pas posing ke belakang, dia kayak seakan-akan mau kayak back double bicep, cuman nggak ditekan. Wah, gue kaget tuh ngeliat, wih, ngeri juga tuh kalau misalnya ada pose back double bicep nih. Sedikit masukan nih Mas AFBB nih ya. Kenapa nggak pose belakangnya jangan standing relax doang ya? Dikasih back double bicep. Kan itu yang bener-bener detail. Kalau ngomongin detail ya. Kalau standing relax menurut gua, kan standing relax nih ya. Kalau madep belakang. Standing relax itu nggak memberikan lu detail. Tapi kalau back double bicep itu kan diteken backnya terus dilebarin kan. Itu lu kayak ngasih lihat detail back lu dari lower back, middle, sampai atas trapezius, sampai sampingnya, itu dia jadi satu guys. Jadi kalau emang mau ngeliat detail, ya back double bicep. Cuman gue nggak tahu itu pertimbangannya apa, ya itu urusan regulasi lah. Tapi alangkah bagusnya tuh kalau posenya back double bicep, terus ya kalau depan ya pose standing relax ya. Dan si Dazul ini lengkap. Jadi selamat buat Mas Dazul. Mungkin nextnya, nah sedikit faktor X nih yang menurut gua sedikit menjadi catatan Mas Dazul. Di umur yang masih muda, mungkin kayaknya harus istirahat dulu. Jadi biar efek-efeknya juga menurun dulu. Dan itu seenggaknya kalau dari segi estetik kurang bagus ya. Karena badan udah berkeren nih, itu ada sedikit minus sedikit dari tampilannya, itu membuat mata kita ya seperti kurang, aduh sayang banget nih, coba kalau dihilangin gitu ya. Tapi overall oke. Dan yang berikutnya, lu harus belajar yo dari Mas Dazul ini ya. Mungkin adik ya? Oh, adik Dazul ya. Mungkin untuk peserta yang lain juga nih, gua lihat banyak peserta yang lain harus ngikutin Dazul. Itu apanya? Tanningnya. Gua melihat tanningnya Dazul itu on point. Gua nggak tahu siapa yang nanningin, cuman maksudnya itu warnanya tuh kena lampu, nggak kena lampu dia shine. Itu loh. Gue lihat itu emang mungkin harusnya atlet man fisik itu kalau badannya udah keras, terus ditambah dengan tanning kayak Dazul, itu keren banget. Kayak Cobra nih, badannya kering. Oke lah kering. Cuman tanningnya biasa aja. Ya kayak biasa aja gitu loh. Sama kayak Rusmawan yang nanti gue bahas. Ini gue mau bahas soal tanningnya Rusmawan. Rusmawan itu punya standar tinggi untuk sebuah man fisik. Cuman sayangnya ada 2 yang menjadi catatan buat Mas Rusmawan. Pertama, tanning. Kalau tanningnya Mas Rusmawan bisa kayak si Dazul, waduh, gue nggak tahu tuh badannya keren banget. Sama yang kedua adalah Mas Rusmawan itu nggak sumringah, entah kenapa. Gue melihatnya, padahal badan dia keren banget itu. Itu di kelas apa sih? Gue ngeliat Mas Rusmawan pas di novice. Bujejer tuh atlet sepanggung. Temen gue nanya, si Malik, yang mana Ji? Yang juara? Nggak usah suruh ngepost, gue udah tahu yang itu Lik, yang celananya putih. Lu tahu dari mana? Lihat aja ntar. Juara. Dari segitu segambreng, nggak pakai push apa-apa, maksudnya cuman begini doang sama madep belakangnya. Buset, itu Mas Rusmawan ya. Dia punya struktur man fisik banget itu Mas Rusmawan. Jadi kalau dia juga posenya tuh dia bisa, aduh lebih gimana gitu. Kayaknya harus belajar sama Mas Leo gitu. Apa harus belajar sama
Dodi. Nah, Dodi kan keren tuh. Dodi kurang luas. Kang Willy binaraga banget. Sebenarnya ya belajar sama Isai Kesek. Iya loh, gini Mas Rusmawan. Lu punya badan udah standar. Standar tuh maksudnya udah punya badan yang jaminan podium ya. Kalau lu warnanya juga agak pucet, terus juga posingnya juga lu nggak ngasih lihat kelebihan lu. Finishingnya. Iya, kayak lu cuman kenapa nggak yang apa nih, ada satu video suruh Leo tampilin ya. Nah, ini orang luar negeri pasti. Jadi kalau lihat posingnya orang luar lagi senyum itu. Banyak utang ya? Iya, meskipun tagihan di mana, senyum. Gitu Mas Ruslan, gue nggak tahu. Ruslan lagi, Rusmawan ya. Mas Rusmawan tuh, waduh itu badannya Mas, itu keren banget sampean Mas Rusmawan. Ya, jadi nextnya nih PR-nya Mas Rusmawan bukan badannya, bukan PR-nya, itu mah badan juara. Tapi posing sama tanning sama smile, ya senyum gitu. Kayaknya lu harus latihan gitu yo. Atau itu. Gitu yo. Lu harus bisa kayak lu aura lu juara gitu pas masuk udah. Gitu. Nah, yang terakhir ini Mas Ahmad Duha Kah. Kalau ini sih kalau lihat dari abang-abangannya aja udah AFBB Pro ya. Dan kenapa badannya bisa mirip ya? Gue juga bingung. Kalau pelatihnya siapa namanya? Lupa. Vendik. Badannya mirip Vendik loh. Padet, bahunya bulat, buset dah. Terus backnya juga keras, lebar. Ya wajar lah Mas Ahmad Duha kemarin menyabet overall-nya. Anda layak mendapatkan overall. Tapi kalau Mas Rusmawan senyum, kita nggak tahu, ya nggak. Soalnya Mas Duha ini yang udah lengkap sih ya. Itu kalau Mas Rusmawan kan badannya estetik ya, keren, kayak badan keren gitu gimana sih? Kalau Ahmad Duha tuh freak. Jadi lu kalau ngeliat freak, bulet-bulet, padet, itu Mas Ahmad Duha keras. Jadi emang mungkin juri emang tertuju matanya semua ke Ahmad Duha. Kalau nextnya mungkin size-nya emang mungkin sedikit bisa ditingkatkan untuk kalau mau level overall. Gue rasa baik Ahmad Duha dan Rusmawan size-nya sedikit oke, boleh dinaikin, tapi jangan lupa faktor S yang tadi. Kalau celananya udah keren-keren. Mas Rusmawan kayaknya bawa 2 celana. Dia gue liat 2 kali warnanya 2 kali ganti. Kalau Mas Duha kayaknya juga 2 ya, apa 1 celananya. Gue temen warnanya sih keren, mencolok yo. Kayak ada tulisan Harley Davidson-nya gitu. Jadi next Leo celananya ganti. Dan buat Mas Ahmad Duha selamat. Buat Mas Rusmawan coba lagi di event berikutnya mungkin lebih santai, tanning, dan saatnya Anda akan bersinar Mas Rusmawan ya. Buat Mas Dazul nih, Dazul latihan keras udah pasti sih ini ya, kayaknya ambisinya tinggi nih Mas Dazul. Ya kamu suatu saat nanti kamu juga akan ada di panggung tertinggi mungkin ya Mas Dazul ya. Kita tunggu saja. Dan juga buat Mas Leo juga akan mungkin membuntuti Mas Dazul dan Mas Rusmawan dari belakang kan. Mungkin di next eventnya kita nggak ada yang tahu. Oke, itu aja sih kemarin di acara kemarin nih. Gue baru melihat acaranya itu rame, lumayan dingin ya, udah pasti dingin. Terus parkiran gampang, makanan juga gampang. Jadi selamat semuanya. Mungkin oh iya, ada sedikit catatan guys. Itu gua nggak sempet nonton yang binaraga ya, karena pagi-pagi kalau salah. Gua agak sedih melihat binaraganya cuma 2 ya, yang heavyweight ya. Dia cuma ada light sama heavy ya. Aduh, agak miris sih. Maksudnya kenapa menjadi seperti ini binaraga?
Padahal udah dikasih panggung bagus banget kan. Kenapa nggak semuanya pada kumpul ya? BBF. Oh iya, salah ngomong gue. Iya. Orang lama BBF. Iya sih. Jadi mungkin kenapa binaraganya pada manut-manut karena ada tujuannya yo. Iya, karena kan mungkin mau porprov, prapon, pon gitu. Emang ponnya ada? Oh ada ya? Salah. Oh ada. Itu dia pertandingan AFBB Pro-nya, keren, sukses selalu. Mungkin nextnya, gue tuh sempat berpikir untuk bikin pertandingan juga kayaknya. Tapi bisa ya dari junior ke open ya? Bisa. Kan ada tuh yang bangga banget ikut open. Iya. Padahal yang ikut junior juga ya. Jadi nggak bangga juga sebenarnya. Orangnya dikit ya. Iya sih. Oke, guys, thank you and we close this.